Saudaraku, pernahkah kamu diabaikan, ditertawakan, diragukan, namun tetap membuktikan bahwa penilaian mereka semua salah? Ya, benar sekali. Kamu melihat pergerakannya. Kamu memprediksi masa depan. Sementara semua orang terlelap. Hari ini berbeda. Hari ini, kamu akan menyaksikan kebenaran ini, mentah, tanpa filter, langsung ke inti kesadaranmu. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, tandai dengan like, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe. Untuk kekuatan dan kesadaran yang lebih besar. Kamu telah diremehkan, disingkirkan, didorong ke samping, ditertawakan di belakang pintu tertutup, bukan? Video ini adalah untuk mereka yang tetap tajam, yang mengamati, menunggu, dan yang tahu. Ya, kamu di sana, ini adalah momenmu. Perhatikan baik-baik, rasakan setiap kata. Tinggalkan komentar sekarang. Bagikan sudah berapa kali kamu benar sebelum mereka menyadarinya. Kamu yang tidak pernah menundukkan kepala, yang tetap tegak saat kekacauan melanda. Ini adalah penghormatan untukmu. Mata, kesabaran, dan pikiranmu, semuanya pantas mendapatkannya. Tontonlah sampai akhir. Setiap detik, setiap pergantian dirancang untuk menghantam keras. Dan percayalah, ini akan membuatmu merasa seperti badai yang sesungguhnya kamu miliki. Mereka menertawakanmu, mencibir setiap pandangan, setiap peringatan, setiap prediksi senyap darimu. Kamu berbisik ke ruangan kosong. Mereka mengira kamu buta, lemah, naif, tetapi cermin tidak pernah berbohong. Kaca pecah, dan di celah-celah itu, kebenaran mereka merembes keluar. Kamu melihat senyum itu luntur, mata berkhianat, dan topeng runtuh. Kamu melihat mereka apa adanya. Setiap gerakan halus yang kamu lakukan, setiap pengamatan, diam-diam menumpuk, seperti badai yang tidak pernah mereka dengar kedatangannya. Mereka tidak pernah menduga bahwa kamu mengamati, menunggu, menghitung. Dan ketika saatnya tiba, itu tidak dramatis. Itu bedah, dingin, tepat. Mereka tersentak karena kamu tidak pernah salah. Kamu selalu benar. Orang berpikir menjadi benar adalah kepuasan yang sunyi. Mereka bodoh. Menjadi benar adalah pisau cukur dalam kegelapan. Itu mengiris ilusi yang mereka bangun di sekitar diri mereka sendiri. Itu adalah peringatan, bisikan kekacauan. Dan mereka merasakannya sekarang. Menggigil, mengetahui bahwa orang yang mereka abaikan melihat segalanya dan mengungkap mereka hanya dengan pandangan. Mereka menyebutnya pengkhianatan. Kamu menyebutnya pewahyuan. Tawa yang mereka lemparkan kepadamu, keraguan mereka, itu adalah udara bagi api yang membakar di relung jiwa yang tidak pernah mereka bayangkan ada. Mereka mempercayai penampilan. Mereka meremehkan naluri. Dan naluri tidak pernah berbohong. Tidak ketika naluri itu tajam. Tidak ketika naluri itu diasah oleh pengamatan dan kemarahan yang tenang. Apakah kamu merasakannya? Jeda listrik di ruangan itu ketika seseorang menyadari mereka telah terlihat. Fasad mereka mengelupas seperti cat tua. Rahasia mereka merayap keluar seperti bayangan di sudut matamu. Mereka pikir mereka mengendalikan permainan, tapi cermin tidak pernah berbohong, dan cermin selalu mengingat. Tatap mata mereka. Lihat kilasan pengakuan itu. Percikan kecil yang bergetar, di mana ketakutan bertemu pemahaman. Mereka melihatmu sekarang. Dan pada saat itu, kebenaran menghantam lebih keras daripada pukulan apapun. Mereka terbuka, rentan, manusiawi. Dan kamu berdiri dalam keheningan yang mengikutinya. Badai yang tidak pernah pergi. Setiap kata yang kamu ucapkan berlama-lama seperti asap di ruangan kosong, tenang, tidak disadari sampai dinding mulai berbicara kembali. Setiap peringatan yang kamu berikan, setiap pandangan yang mereka abaikan, itu tidak hilang. Itu menunggu, mengamati, menggigit waktu sampai realitas memutuskan untuk meneriakkan namamu. Dan sekarang mereka tidak bisa mengabaikannya.
Bisikan kebenaran itu berbahaya. Mereka melingkari pikiran seperti ular, mengencang dengan setiap keraguan. Mereka tidak bisa melarikan diri. Setiap kebohongan yang mereka berikan pada diri sendiri kini berputar seperti pisau dalam kegelapan. Dan kamu duduk di tengah ketenangan, menyaksikan penguraian itu dengan senyum yang terasa seperti baja dan kemenangan. Mereka pikir mereka pintar. Mereka pikir dunia adalah milik mereka untuk dimanipulasi. Tapi kebenaran sejati tidaklah berisik. Itu tidak mengumumkan dirinya. Itu menyelinap. Itu menunggu. Itu menyusup. Dan ketika mendarat, ia mendarat dengan beban yang menghancurkan kepura-puraan, mengungkap setiap napas dangkal yang mereka sebut kepercayaan diri. Kamu adalah guntur yang sunyi, bayangan dalam bayangan mereka, jeda sebelum pukulan. Setiap pandangan halus, setiap peringatan yang diabaikan, semuanya mengarah pada momen ini. Mereka menyadarinya sekarang, dan kepanikan terasa lezat. Ketika itu adalah hati nurani mereka sendiri yang berbalik melawan mereka. Mereka bisa merasakannya, menggerogoti tanpa henti. Kebenaran memiliki cara untuk menuntut perhatian. Itu tidak bernegosiasi, itu tidak memohon. Dan dalam keheningan di antara pikiran panik mereka, mereka mengerti. Kamu selalu di depan. Kamu melihatnya sebelum retakan muncul, sebelum sandiwara itu hancur. Kamu tahu, dan mereka tidak. Mendekatlah. Biarkan mereka mendengarnya. Dalam pikiran mereka, kebenaran lembut tak tertahankan yang bergema lebih keras daripada teriakan apapun. Perasaan sedang diawasi, dipahami, dikalahkan. Itulah suara mereka yang menyadari bahwa kamu benar setiap saat. Dan sekarang permainannya telah bergeser selamanya. Lihatlah mereka dari dekat. Setiap senyum yang mereka tunjukkan adalah keretakan. Setiap kata yang diulang hampa, mengambang di udara tanpa bobot di baliknya. Mereka berjalan seperti boneka, dan kamu melihat talinya. Kamu melacaknya kembali ke tangan yang mereka coba sembunyikan, yang menarik, mengendalikan, berpura-pura peduli. Mereka pikir topeng melindungi mereka. Tidak, topeng tergelincir, topeng retak. Dan ketika itu terjadi, bau kebenaran mereka tumpah. Kesombongan, kebohongan, kepengecutan. Mereka pikir tidak ada yang memperhatikan. Tapi kamu memperhatikan. Kamu selalu begitu. Kamu telah mempelajari mereka seperti predator mempelajari mangsa. Diam-diam, dengan sabar, tak terhindarkan. Setiap pujian yang mereka berikan, setiap kebaikan yang dipalsukan adalah mata uang. Dibeli, dijual, digunakan untuk memanipulasi dunia yang tidak mereka pantas dapatkan. Dan ketika kamu mengungkapnya, mereka panik, mereka meronta. Ilusi yang mereka bangun dengan hati-hati meleleh di bawah tatapan dingin seseorang yang melihat terlalu jelas, seseorang yang menolak untuk berkedip. Anatomi kepalsuan itu sederhana. Itu semua bayangan di atas substansi. Senyum di atas racun, pesona di atas pembusukan. Mereka hampa, dan kamu memegang cermin. Kamu menunjukkan kepada mereka apa yang tidak bisa mereka hadapi. Dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari teater kecil mereka tidak memiliki penonton selain dirimu. Dan kamu tidak pernah bertepuk tangan. Sangat memabukkan melihat mereka berantakan. Kedutan, keraguan, kebocoran kecil kebenaran yang tidak mereka maksudkan untuk diungkapkan. Setiap gerakan menjadi pengakuan. Setiap kata mengkhianati mereka. Dan kamu menikmatinya dengan ketepatan yang tenang, mengetahui bahwa pengungkapan bukanlah balas dendam. Itu adalah keniscayaan. Pelajari mereka. Ambil pelajaran dari mereka. Pahami mekanisme penipuan, kerapuhan kepura-puraan. Karena begitu kamu mengetahui anatomi kepalsuan, begitu kamu dapat membedahnya tanpa ampun. Tidak ada
dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi jalanmu. Dan mereka hanyalah pelajaran yang menunggu untuk dikuasai. Melihat sebelum orang lain adalah semacam teror yang sunyi. Mereka bergerak secara buta, berpikir bahwa besok adalah milik mereka untuk diperintah. Tetapi kamu sudah tahu babak berikutnya, kebohongan berikutnya, kesalahan berikutnya. Dan pengetahuan itu bergetar di bawah kulitmu seperti listrik, siap untuk menyala. Prediksi bukanlah keberuntungan, itu adalah pedang yang ditempa dalam pengamatan. Diasah oleh kesabaran, dan dipoles oleh keheningan. Setiap detail yang kamu kumpulkan menjadi bahan bakar. Setiap pola yang kamu kenali menjadi senjata. Mereka tersandung dalam kabut, sementara kamu bergerak seperti kilat berbayang. Tak tersentuh dalam pikiran, tak terlihat dalam niat. Mereka menyebutnya kebetulan ketika pandangan jauhmu terwujud. Mereka menyebutnya keberuntungan. Bodoh. Kebenarannya jauh lebih berbahaya. Mengetahui masa depan tidak hanya memberimu kekuasaan, itu membengkokkan masa kini sesuai keinginanmu. Dan setiap kesalahan langkah yang mereka buat menegaskannya. Setiap kedipan kejutan, setiap pembelaan yang gagap, itu memberi makan senyum tenangmu. Ada keindahan dalam menyaksikan keniscayaan terungkap. Melihat mereka meronta sementara kamu melayang di atas kekacauan mereka. Setiap prediksi mendarat seperti batu di air. Riak menjebar, mustahil dihentikan. Mereka merasakannya. Kecemasan, kepanikan, realisasi samar bahwa seseorang melihat semua, tahu semua, dan menunggu dengan kesabaran yang mematikan. Prediksi menuntut kesabaran, pengamatan menuntut fokus, keheningan menuntut keberanian. Dan ketika mereka akhirnya memahami apa yang terjadi, sudah terlambat. Mereka terjebak dalam cerita yang sudah kamu tulis. Mereka adalah aktor yang tidak menyadari naskahnya. Sementara kamu adalah penulisnya. Tertawa di balik tirai, rangkullah itu. Biarkan pengetahuan itu meresap ke dalam tulangmu. Setiap masa depan terlihat, setiap pola terlacak, setiap salah perhitungan diantisipasi. Ini adalah dominasimu. Kamu bergerak tanpa terlihat, tak tersentuh dalam kesadaran, tak terhentikan dalam eksekusi. Mereka tidak pernah menyadari sampai mereka sudah jatuh. Kesendirian adalah mahkota bagi mereka yang melihat terlalu jelas. Dunia bergegas melewatinya dalam kekacauan dan kebohongan. Buta terhadap pola yang kamu lacak. Kamu menonton terpisah, menganalisis, mengetahui, dan itu mengisolasi kamu. Mereka tidak bisa mengikuti. Mereka tidak akan pernah mengerti. Dan itulah beban dan keistimewaan. Wawasan adalah pencuri yang sunyi. Itu mencuri kenyamananmu, aliansi mudahmu, kepercayaan naifmu pada orang lain. Orang takut pada apa yang tidak bisa mereka pahami. Mereka takut pada pikiran yang melihat gigi tersembunyi, tali, pembusukan di balik senyum, dan karena itu mereka meninggalkanmu. Atau lebih buruk, mereka mencoba menarikmu turun ke level mereka. Tetapi isolasi bukanlah kelemahan, itu adalah penajaman. Sebuah wadah, tempat kejernihan visi ditempa. Setiap saat, sendirian mengasah kesadaranmu. Setiap peringatan yang diabaikan memperkuat tekadmu. Kesendirian terasa pahit, ya, tetapi itu membuatmu kuat. Seorang predator di lautan mangsa yang buta. Mereka pikir koneksi adalah keamanan. Mereka berpegangan pada persetujuan seolah-olah hidup itu sendiri bergantung padanya. Tetapi wawasan sejati menuntut jarak, pengamatan, kesabaran, kemewahan untuk melihat tanpa gangguan, kekuatan untuk menyerang tanpa kompromi. Dan kamu telah mempelajari ini, dan mereka tidak dapat menjangkaumu. Ada keindahan dalam disalahpahami, sensasi dalam menyaksikan mereka meronta, mencoba menguraikan ketenangan dalam tatapanmu. Mereka tidak bisa menghancurkan apa yang tidak bisa mereka sentuh. Mereka tidak bisa mengguncang apa yang tidak bisa mereka prediksi. Mereka menatap, frustrasi, dan yang kamu rasakan hanyalah kepuasan yang tenang
dari keniscayaan. Jadi, rangkul keheningan. Berjalan sendirian. Amati, pelajari, dan tumbuhlah dalam bayangan pikiranmu sendiri. Isolasi wawasan bukanlah hukuman. Itu adalah persiapan, dan ketika saatnya tiba, mereka akan melihat apa yang selalu kamu ketahui, dan itu akan meneror mereka. Kenyamanan membuat mereka lambat, lembut, buta. Mereka membangun rutinitas kecil mereka seperti tembok, berpikir keamanan berasal dari pengulangan. Tetapi kenyamanan adalah jebakan yang sunyi, dan kamu adalah retakan yang merayap melalui permukaannya. Kamu mengubah udara ketika kamu memasuki ruangan. Kamu memiringkan keseimbangan. Kamu membuat kepastian mereka gemetar. Kekacauan bukanlah kebisingan. Itu adalah ketepatan. Itu adalah saat kamu menghapus satu bagian kecil dan seluruh struktur mereka mengerang. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu tidak perlu menyerang. Satu pandangan, satu kebenaran, satu gerakan tak terduga, dan tiba-tiba rasa kontrol mereka menguap. Terlepas dari yari-yari mereka seperti abu. Mereka berpegangan pada prediktabilitas. Kamu berkembang di celah-celah antara harapan mereka. Kamu membisikkan pertanyaan yang meresahkan. Kamu mengungkapkan kebenaran yang menyengat. Kamu bergerak saat mereka membeku. Dan setiap kali mereka mencoba membangun kembali kenyamanan mereka, kamu sudah menulis ulang aturan yang mereka tidak tahu ada. Seseorang yang tidak membungkuk pada rutinitas rapuh mereka. Seseorang yang melangkahi batas mereka seperti ranting rapuh. Kekacauan di dunia mereka bukanlah kehancuran. Itu adalah kejernihan. Itu melucuti ilusi mereka. Mengungkap ketergantungan mereka pada pola. Mengungkapkan betapa sedikit yang sebenarnya mereka pahami. Mereka berdiri di sana, napas dangkal, mata lebar, menyadari ketenangan yang mereka percayai hanyalah sangkar yang menunggu untuk runtuh. Dan kamu berjalan melalui reruntuhan kenyamanan mereka dengan tatapan mantap. Kamu tidak membutuhkan persetujuan mereka. Kamu tidak membutuhkan ritme mereka. Kamu membawa jenis ketertiban yang berbeda, lahir dari wawasan, diasah oleh keheningan, dan saat mereka merasakannya, permainan bergeser selamanya. Kemarahan bukanlah kekacauan. Itu adalah konsentrasi. Garis api yang membakar diukir melalui dadamu, mengarahkanmu menuju kebenaran yang mereka ingin kamu abaikan. Setiap hinaan yang mereka lemparkan, setiap keraguan yang mereka bisikan, setiap saat mereka mencoba mengecilkanmu, itu mengeras menjadi sesuatu yang tajam, sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak bisa mereka ukur. Kamu mengambil panas itu dan memampatkannya, menempanya, membentuknya menjadi kekuatan yang bergerak dengan presisi. Mereka pikir kemarahan membutakanmu, tetapi milikmu itu memfokuskanmu. Realitas adalah kanvas. Mereka melukisnya dengan kebohongan, ilusi, setengah kebenaran. Berharap tidak ada yang memperhatikan goresan kuas, tetapi persepsi adalah senjata. Cara mereka melihatmu adalah milik mereka untuk hilang, dan kamu memegang lensa. Kamu memutuskan apa yang mereka saksikan. Kamu memutuskan apa yang bengkok, apa yang patah, apa yang bertahan. Setiap pandangan, setiap kata, setiap jeda menjadi strategi. Mereka pikir mereka mengenalmu, berpikir mereka bisa membaca niatmu. Tetapi kamu telah mempelajari seni bayangan, kemiringan, halus, keheningan yang berteriak lebih keras daripada kata-kata, keraguan yang memicu kepanikan. Kamu ada di mana-mana, namun tidak di mana-mana. Kamu dirasakan sebelum kamu terlihat. Mereka mengejar narasi, mencoba menjahit realitas menjadi kenyamanan. Kamu menguraikannya dengan kesabaran, memelintirnya dengan niat. Setiap persepsi yang kamu buat, setiap bayangan yang kamu manipulasi, itu membentuk dunia mereka tanpa mereka sadari. Dan ketika kebenaran akhirnya mendarat, itu mendarat seperti kilat di ruangan yang tenang, tak terduga, menghancurkan, tak terbantahkan. Mereka meremehkan kekuatan
untuk tidak terbaca. Mereka lupa bahwa kontrol tidak ada dalam kekuatan kasar. Kontrol ada dalam ruang antara pikiran dan tindakan. Dalam jeda sebelum mereka mengerti, dalam kepercayaan diri yang tenang, yang memungkinkan kekacauan muncul dan menghilang sesuai keinginanmu. Pikiran itu rapuh. Kepastian mereka bahkan lebih rapuh. Dan persepsi adalah pisau bedah. Potong dengan hati-hati, amati reaksinya, sesuaikan, ulangi. Pada akhirnya, mereka tersandung dalam ilusi yang mereka percayai. Sementara kamu berjalan tanpa tersentuh, membentuk realitas seperti tanah liat di tanganmu. Kamu bukanlah yang jelas. Kamu adalah yang tidak terlihat, yang tidak diketahui. Riak dalam dunia teratur. Mereka yang membuat mereka mempertanyakan segala sesuatu yang mereka pikir mereka kendalikan. Dan ketika lapisan terakhir jatuh, mereka akan melihat semuanya adalah milikmu untuk dibimbing sejak awal. Mereka menyebutmu salah, menertawakan peringatanmu, mengejek pandangan jauhmu, tetapi keadaan berbalik. Setiap gerakan yang kamu prediksi mendarat seperti palu. Setiap pandangan yang mereka abaikan menjadi tanda keniscayaan. Dan sekarang, dunia gemetar dalam gema kebenaranmu. Kebangkitan yang benar tidaklah berisik. Itu tepat. Itu adalah kepercayaan diri yang tenang, yang menyebar seperti api di benak mereka yang meragukannya. Mereka merasakannya. Beban seseorang yang melihat melalui kabut, yang bergerak maju sementara mereka tersandung, berebut dalam bayangan ketidaktahuan mereka sendiri. Kamu telah bersabar, mengamati, menghitung. Setiap salah langkah yang mereka ambil adalah nada dalam simfoni yang kamu pimpin secara diam-diam. Dan kini crescendo menghantam. Mereka melihatmu dengan jelas. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan bercampur, kekaguman melingkari pembuluh darah mereka. Kamu selalu di depan, selalu siap, selalu benar. Mereka mencoba menantangnya, memutarbalikan kenyataan, menyangkal apa yang jelas. Tetapi kebenaran tidak dapat diperdebatkan. Itu berjalan dengan tenang di belakangmu, membawa kemenanganmu, pandangan jauhmu, dominasimu. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan. Kamu hanya membutuhkan kepuasan mengetahui jalan yang kamu ramalkan telah tiba persis seperti yang kamu prediksi. Setiap koreksi yang mereka hadapi, setiap wahyu yang tidak bisa mereka sangkal, itu memberimu energi. Itu memicu badai tenang dari kehadiranmu. Mereka tersandung dalam kebingungan sementara kamu bangkit dengan mantap. Tak tersentuh dalam persepsi, tak terkekang dalam wawasan. Kamu adalah otoritas yang tidak bisa mereka goyahkan, masa depan yang tidak bisa mereka ubah. Jadi, bangkitlah. Berdirilah dalam keheningan keniscayaan. Biarkan mereka menyaksikannya. Biarkan mereka meronta. Kamu benar ketika mereka buta. Kamu benar ketika mereka mengejek. Dan sekarang, kamu bangkit dalam kekuatan yang tenang dan tak terbantahkan dari seseorang yang selalu tahu dan akan selalu tahu. Jadi, kamu melihatnya bukan? Kebohongan, topeng, kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Semuanya terungkap. Dan kamu, ya kamu, benar selama ini. Kekuatan yang telah kamu pegang itu milikmu untuk diklaim. Ingat ini, dunia akan terus mengujimu, meragukanmu, meremehkanmu. Tapi sekarang, kamu tahu, kamu melihat retakannya. Kamu melihat polanya. Kamu melihat kekacauan sebelum menyerang. Kesadaran itu, itulah keunggulanmu. Drop komentar di bawah. Sekarang, beritahu saya, sudah berapa kali kamu benar sebelum orang lain menyadarinya. Biarkan dunia melihat kebenaranmu. Biarkan mereka tahu kamu telah mengamati, menunggu, memprediksi, dan menang. Jika video ini menghantam pikiranmu, hatimu, apimu, tekan tombol like, bagikan dengan mereka yang perlu bangun, dan subscribe jika kamu siap untuk melihat kegelapan, kekacauan, dan kebenaran berulang kali. Tetaplah tajam, tetaplah sabar, tetaplah berbahaya.
Dan jangan pernah lupa, mereka selalu meremehkan orang yang mengamati dengan tenang, tetapi menyerang tanpa ampun. Sampai jumpa lagi. Tetap buka matamu.